Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir ke neraka, namun langsung masuk saja tanpa hisab, tanpa diazab. Bagaimanakah caranya? Berikut akan kami sajikan untuk Anda 12 amalan masuk surga tanpa hisab. Yuk simak selengkapnya. Namun sebelumnya silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan icon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa-doa hikmah dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. 12 amalan masuk surga tanpa dihisab. Yang pertama, bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah, keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu banyak dan sangat besar. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua, beramal sesuai dasar hukum Islam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah, lalu aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama seseorang dan 2 orang, serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya, tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab." Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Merekalah orang-orang yang beramal soleh sesuai dengan hukum dan dasar-dasar dalam Islam. Selanjutnya, yaitu meninggal dalam keadaan bertaubat. Sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itu selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam, sehingga kapanpun kita meninggal akan selalu ada dalam keadaan bertaubat. Selanjutnya, bersih dari dosa syirik, bid'ah, dan maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya, yaitu syirik, bid'ah, dan maksiat, adalah seorang hamba yang meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa, atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur atau mukaffirat dosa. Yang kelima, jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, ia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang keenam, mengucap syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah mengandung tuntunan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya. Kemudian yang ketujuh, mengucap la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan, perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. Kedelapan, pengikut setia Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dianugerahi Allah
70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Kesembilan, orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Surat Al-Waqiah ayat 10-14. Berikutnya, memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka, Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan, akhlak dan keagungan. 11. Orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan-timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun sholat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisab. 12. Mati syahid. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak, sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting, agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah. Nah, itulah 12 amalan mulia yang mendapat janji dari Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam meningkatkan amal mulia agar jauh dari api neraka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.